Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Woi, rame studio pagi ini ya. Baik Bunda Pintar, hari ini setiap Selasa seperti biasa, saya senang sekali bisa menyapa Bunda. Dan sekarang juga menyapa tamu-tamu saya yang live show di studio ya. Sudah hadir teman-teman dari mana nih teman-teman? Dari SMK Gereja Bakti Utama, Limbangan. Limbangan daerah mana? Garut, aduh di Garut. Ini ada ibu bapak gurunya. Mangga tuh ada yang mau ikut siaran sama saya. Silakan ibu. Mumpung ketemu kita ya di ruang on air. Ini teman-teman cantik-cantik semuanya pakai jilbab putih, pakai baju seragam putih. Ada rencananya gitu ya. Ini apa? Sersan. Pangkat apa? Pangkat. Kelas. Kelas 2, stripnya 2 gitu ya. Gurunya nggak pakai strip nih. Dia. Assalamualaikum, dengan Bu siapa Bu? Waalaikumsalam, Ibu Reni. Ibu Reni. Saya harus catat lagi ya Bu ya. Maklum ini suka lupa. Tadi dari SMK Gereja Bakti Utama Limbangan Garut. Limbangan Garut, Gereja Bakti. Gereja Bakti Utama. SMK ya Bu ya. Ini jurusan apa Bu? Multimedia. Multimedia, kalau gitu pas banget ya. Ada radio di sekolah? Belajar siaran juga nggak? Sekarang kita lagi magang, terus belajar di broadcasting. Oh, ada juga ya materi broadcasting ya. Ngapain aja tuh kalau lagi belajar? Baru cuma materi doang, belum pernah siaran. Belum pernah siaran gitu ya. Jadi teori udah dapat begitu ya. Apa yang bisa didapat, siapa tadi namanya? Anggi. Anggi, oh sama dong sama penyiar Suara Edukasi. Kak Anggi, ada temannya nih. Satu lagi siapa? Siva. Siva ya, Siva. Oke, Siva, Anggi dan bu gurunya? Ibu Reni, ya ampun deh. Oke, ini teman-teman, sekarang saya ucapin selamat datang ya di Radio Suara Edukasi. Sudah pernah dengar sebelumnya? Kita punya website yang bisa diakses di Garut juga. Jadi nanti sampai Garut silakan gitu ya, bisa bergabung mendengarkan kami di suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Lewat BlackBerry juga bisa Bu gitu ya di bbsuaraedukasi.com. Nah hari ini saya membawakan acara yang namanya Bunda Pintar. Kebetulan ini ada materi yang sangat menarik sekali. Kalau setiap hari Selasa kita bekerja sama dengan ID kita Kompasiana membahas tentang internet sehat. Adik-adik semuanya mengakses internet kan? Iya. Apa aja? Kalau Anggi berteman di media sosial pakai apa aja? Kalau di media sosial kayak gitu. Facebook punya dong? Ya, punya ya. Terus apalagi Twitter? Twitter. Aktif ya? Iya, aktif. Terus kalau Siva? Sama. Ya. Facebook. Tiap hari Facebook kan? Jarang. Jarang. Kalau bu gurunya tiap hari Facebook kan nggak Bu? Ya kalau ada waktu. Oh gitu ya. Malam hari ya. Tiap malam hari gitu ya, ngecek gitu ya. Iya. Ada inbox dari siapa gitu ya Bu ya. Ada komen dari siapa. Seru nggak sih Bu? Ya seru. Seru ya. Merasa perlu nggak sih Bu harus bergabung juga di media sosial? Perlu ya. Pernah punya masalah nggak Bu? Pernah kesana? Enggak pernah ya. Masih aman-aman aja. Nah kalau yang lainnya nih teman-teman yang pada duduk di sofa, pernah punya masalah nggak bergabung di media sosial? Misalnya jadi main kata-kataan sama teman, atau akhirnya ada yang di remove segala macam. Ada nggak yang pernah? Pernah di remove ya? Hah? Kenapa nih? Kasusnya apa nih misalnya teman-teman? Galau? Tuh Pak siapa nih? Pak siapa? Pak Haji Sodikum. Pak Haji Sulaiman galau, kenapa tuh Pak? Galau gitu ya, pertemanannya tidak dikonfirm gitu. Oke, jadi hari ini kita bicara tentang cyberbaiting. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Cyberbaiting. Kalau cyberbullying, bullying gitu ya. Jadi tindakan kekerasan di media sosial ini pernah ya. Nah ini memang agak mirip-mirip gitu ya. Memang semua istilah-istilah yang bersinggungan dengan internet ini kadang-kadang bikin kita bingung ya. Ini istilah mungkin lumayan baru gitu ya di Indonesia. Ini mirip-mirip sama cyberbullying tapi beda. Ini agak sulit memberikan pemahaman mengenai beberapa istilah yang menggunakan kata cyber ini ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Tapi ini semua mengindikasikan sebuah perbuatan negatif di dunia online gitu ya khususnya gitu yang kadang-kadang kita sadarin atau enggak. Nah nanti akan bisa dengan tepat menjawab. Kita punya narasumber gitu ya. Jadi ada teman-teman yang menjadi relawan penggiat internet sehat yang mengkampanyekan gerakan ini ya ke sekolah-sekolah, ke orang tua murid gitu supaya kita semua nih generasi sudah generasi cyber begitu ya Bu ya.
bisa memanfaatkan secara maksimal, tapi juga nggak kena dampak negatifnya. Jadi seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Valentino sekitar jam 9:30. Jadi kalau Bapak, Ibu, teman-teman ada yang mau bertanya, nanti silahkan tulis pertanyaannya. Saya nanti sampaikan ke Pak Valentino ya. Oke, silahkan. Ibu Reni mau menyampaikan apa sebelum kembali ke Garut? Mau kirim salam buat siapa? Ini kita on air loh, ini live loh Bu. Jadi ini seluruh Indonesia bisa dengar. Bu Reni, ini suaranya Bu Reni langsung kedengaran. Sok atau? Salamnya buat teman ya, keluarga besar SMK Kerja Bakti Utama yang ada di Limbangan Garut. Juga teman-teman yang ada di luar sekolah SMK Kerja Bakti Utama. Juga buat saudara-saudara yang ada di Limbangan Garut. Oke, Ibu punya pesan apa? Khususnya untuk tema hari ini ya Bu ya, tentang cyberbaiting tadi ini. Jadi ini sebetulnya gini Bu gambarannya. Ini murid-murid gitu ya. Aku mau tanya deh sama teman-teman. Kalian pernah merasa ini nggak sih? Ini buka-bukaan nih, ada Bapak Ibu guru di sini ya. Merasa kadang-kadang suka bete nggak sih diajari sama Bapak Ibu guru? Ayo ngaku. Suka ya? Kenceng tuh. Apa sih salah satu alasannya yang kadang-kadang di kelas bete? Apa ya? Kalau lagi ibunya nggak konsen ngajar gitu. Oh gitu. Contohnya gimana nggak konsen ngajar? Jadi, salah ngomong atau kecepatan? Ya, kurang senyum gitu. Oh kurang senyum. Semangat, gitu, oh gitu ya. Itu berpengaruh ternyata ya. Iya, berpengaruh. Jadi gimana kalau gurunya kurang senyum? Jadi ngantuk? Jadi bosan? Iya, jadi bete. Jadi bete gitu. Nah kalau bete biasanya gimana? Apa yang kalian lakukan? Gitu ya. Ketahuan deh sekarang ya. Tidur, pernah ketiduran di kelas? Oh enggak ya? Pernah sering. Gimana tuh Bu kalau murid-muridnya udah kelihatan agak ngantuk, bete? Ibu bisa ngebaca nggak itu Bu? Kondisi ini? Bisa. Karena saya kalau tiap ngajar pasti keliling. Keliling. Kalau sudah kelihatan bete, anak-anak mencoba ya untuk anak-anak tentu tersenyum, bercanda. Jadi gurunya juga mulai bercanda ya? Iya. Gurunya juga nggak boleh ngantuk ya? Iya. Nah, gurunya pernah ngantuk kan nih waktu ngajar? Sering ya? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi gimana nih supaya suasana kelas jadi hidup? Karena ini terkait sama tema hari ini ya Bu ya. Ini sebetulnya konteksnya tuh tindakan siswa mempermalukan guru di media sosial. Dan insya Allah itu nggak terjadi dan marak di Indonesia ya. Ini contoh kasusnya kebanyakan di luar negeri. Dan itu sampai ke kepolisian akhirnya kasusnya gitu ya. Karena terkait dengan pencemaran nama baik gitu ya. Insya Allah itu. Kalau komunikasi di sekolah gimana nih Bu antara murid dan guru gitu, siswa? Misalnya siswa merasa kadang-kadang gini, ini guru olahraganya terlalu berat nih gitu ya, suruh lari keliling 7 kali misalnya gitu ya, punya keluhan gitu, bisa nggak disampaikan Bu? Kalau di sekolah ada ya pelajaran olahraga itu contohnya. Tapi gimana komunikasi antara murid dan guru? Kalau akrab sebenarnya. Akrab. Ya, antara murid dan guru itu akrab. Begitu ya. Karena kami menjalin secara kekeluargaan. Gitu ya. Tapi hukuman juga diterapkan ya Bu ya untuk pelanggaran. Contohnya apa Bu? Bending. Bending itu apa Bu? Misalnya gimana? Oh skot jam. Cewek juga Bu? Sama. Ayo, sudah pernah kena skot jam? Karena sering kesiangan. Oh gitu, kalau kesiangan begitu ya. Tapi tetap boleh masuk sekolah ya. Tapi gimana nih teman-teman, aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah menurut kalian merugikan nggak? Misalnya kalau ada hukuman-hukuman yang tertentu kayak, oh enggak ya, jadi masih wajar-wajar aja ya. Senang sekolah di apa tadi Bu? SMA Kerja Bakti Utama. Senang ya. Iya kelihatan sih wajahnya cerah-cerah semuanya tuh ya, segar-segar. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sudah mampir ke Suara Edukasi. Oke, punya yel-yelnya? Oh ya, oke, silakan, saya persilahkan. Ayo teman-teman. KBU mantap. Siapa yang ngajarin? Bu ini ya, yang ngajarin Bu Reni ya. Baik Bu Reni, Bapak-bapak Ibu guru, terima kasih atas kehadirannya. Oke, ini untuk pertanyaan tema hari ini, tolong ditulis nanti saya sampaikan ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum, kita lanjutkan lagi. Dan nanti jam 10:30 jangan lupa 10:30 ya. 10:30 sampai 11:30 sambil nanti keliling gitu ya. Mungkin sudah ada di perjalanan, sudah ada di penginapan, bisa langsung dengerin, bebeknya dinyalain gitu ya. Ini kita akan berdialog dengan teman dari relawan ID Kita Kompasiana Pak Valentino. Assalamualaikum semuanya.
14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Senang sekali ya, tadi saya sudah membuka acara Bunda Pintar hari ini ditemani rombongan SMK Krijaloka Limbangan Garut, Jawa Barat bersama Bapak Ibu gurunya. Di absen dulu ya, ada Pak Iwan, Pak Sulaiman, Ibu Reni, kemudian Kang Samsa, Bapak Ahmad dan juga Ibu Pirsa. Bapak Ibu gurunya semuanya sumringah, cantik dan ganteng-ganteng, dan murid-muridnya juga bersemangat, rapi-rapi semuanya ya, dengan busana khas mereka. Nah, tadi saya janji gitu untuk mengajak Pak Valentino, kepala sukunya ID Kita Kompasiana nih Pak ya, yang menjadi penggerak internet sehat, untuk berbicara satu topik Bunda Pintar hari ini, yaitu cyberbaiting. Baiting atau baiting nih Pak ya, Pak Valen ya, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Valen. Pagi. Oke, gimana? Sudah sehat kah? Oh, sehat. Sehat ya? Iya, Sudah semangat buat cuap-cuap lagi Pak ya? pasti dong. Oke. Tadi Bapak mungkin sudah sempat dengar nih Pak, teman-teman dari Garut gitu ya. Mereka sendiri itu tuh satu keluhannya, bete memang kalau gurunya di kelas juga udah mulai nggak senyum. Nah, ini satu contoh kasus yang Bapak akan angkat hari ini juga mengenai ini tindakan siswa untuk mempermalukan guru, begitu ya Pak ya? Secara umum saja sebelum secara detail kita bahas. Ya, ini sebenarnya berangkat dari pengalaman lucu. Oh ya? Petik ya, lucunya tanda petik. Saya sempat mengintip laptop dan gadget beberapa remaja. Saya kaget melihat apa yang mereka simpan. Ternyata mereka mengoleksi screenshot atau print screen hasil BBM, SMS, tweet gurunya di Twitter. Oh ya, gurunya jadi objek ya? Ya, gambar-gambar itu disimpan, kemudian digunakan sebagai bahan diskusi antar sesama kawan mereka. Saya belum tahu secara jelas tujuannya, namun saya sempat tanyakan, untuk apa? Mereka menjawabnya karena iseng aja. Habis gurunya lucu sih, katanya gitu. Oh, begitu. Nah, berangkat dari itu saya teringat banget satu istilah yang pernah saya tulis di Kompasiana dan kemudian dimuat di Kompas Cetak untuk halaman Kris, yaitu istilah baru namanya cyberbaiting. Cyberbaiting ya. Memang istilah baru yang perlu kita ketahui karena istilah ini memang berhubungan dengan istilah cyber lainnya yang konotasinya adalah perbuatan yang atau perilaku yang kurang pantas ya, yang dilakukan oleh pengguna internet itu sendiri. Nah, untuk cyberbaiting sendiri, ini pelaku-pelakunya adalah siswa-siswa nih. Khusus jadi Pak ya, kasusnya spesifik ini ya, di kalangan siswa ya? Betul. Saya pikir, karena ini memang istilahnya juga istilah asing, cyberbaiting ini, ya ini terjadinya ya di luar sana. Ternyata Bapak udah mengamati langsung siswa-siswa kita sendiri toh, gitu ya Pak ya? Betul sekali. Itu siswa apa Pak yang Bapak kemarin sempat intip? SD, SMP atau SMA? SMP 1, SMA 1. Oke, dan itu memang marak ya di kalangan siswa ya? Karena saya lihat di koleksinya dia itu bukan hanya hasil screenshot dia pribadi gitu. Dia juga menerima screenshot dari kawan lainnya. Wow. Mereka ternyata mendiskusikan perilaku gurunya di media online. Kenapa jadi targetnya guru gitu ya? Jadi kayak mainan baru buat anak-anak ya Pak ya? Kesannya memang main-main ya Pak ya? Jadi mereka udah nggak ngerumpi asal ngomong aja. Mereka sudah menyertakan dengan bukti-bukti berupa screenshot, rekaman suara dan sebagainya. Nah, itu dia yang mungkin berpotensi menimbulkan konflik gitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, tapi cyberbaiting ini Pak ya, sudah mulai marak gitu ya. Mungkin awalnya dari mana nih Pak? Sebenarnya sudah lama, cuman karena istilah ini pertama kali itu dipublikasikan oleh salah satu perusahaan antivirus ya di Amerika sana, Norton ya, atau antivirus, dengan penelitiannya di Singapura. Oh, deket ya Pak? Singapura. Di situ dia menyebutkan bahwa di Singapura 60% guru mengaku menghadapi risiko apabila memiliki hubungan pertemanan dengan siswanya melalui jejaring sosial.
Nah, di sini juga terjadi adanya cyberbullying yang sebenarnya bergeser dari istilah sebenarnya. Nanti mungkin saya bisa definisikan dulu tentang cyberbullying itu. Oke, silakan deh kalau gitu Pak. Oke, cyberbullying ini mungkin karena kalau dicari-cari belum ada yang mendefinisikan secara jelas. Kalau kita pisah-pisahkan bahasa Inggris pun nggak ketemu. Namun pengertian yang saya dapat dari penjelasan dari Norton itu yaitu perilaku siswa di kelas di mana mereka merekam perilaku gurunya yang menurut mereka kurang pantas, misalnya suka marah-marah, bentak-bentak, ya, misalnya ya macam-macam yang ditunjukkan oleh guru di kelas. Nah, itu direkam dengan gadget mereka, divideokan. Kemudian sampai di rumah mereka mendaftar media sosial YouTube dengan menggunakan nama lain, nama samaran. Video itu diupload, terus dipertontonkan untuk halayak ramai gitu. Artinya ini guru atau sekolah lolos gitu ya untuk membuat siswa menonaktifkan gadget mereka selama di kelas begitu ya? Betul. Cuman setelah saya pelajari bahwa ini salah satu tingkat perilaku pelecehan kepada guru. Bahkan bukan hanya guru, tetapi mereka juga bisa melihat dari lingkungan sekolah. Misalnya kamar mandi yang kotor, atau ada guru yang saling berantem, ada guru kelas lain yang memarahi pekerja sekolah atau pesuruh sekolah, dan sebagainya. Jadi semua aktivitas di lingkungan sekolah itu direkam, kemudian diupload. Namun awalnya memang mereka sedikit nakal ya, iseng, tanpa memikirkan dampak dari apa yang mereka lakukan. Tetapi ada juga yang memang niat benar untuk melakukan hal itu. Karena apa? Mereka mungkin pernah dimarahin gurunya sehingga merasa satu dendam gitu pribadi terhadap gurunya. Kemudian ada juga yang memang bosan dan kesal dengan perilaku gurunya, bukan saja perilakunya, mungkin cara mengajarnya dan sebagainya. Nah, ini mendorong siswa-siswa ini untuk merekam. Namun kalau pengertian cyberbullying itu dalam pengertian video tadi, kalau kita mau memperluas, sebenarnya bentuk-bentuk pelecehan terhadap guru dan sekolah itu bukan hanya video gitu. Mereka melalui gambar, foto, maupun dengan status-status mereka di media sosial gitu, Mani. Oke, Bapak. Tapi kalau saya perhatikan artinya keisengan mereka itu masih dalam konteks sebetulnya ngeritik ya Pak ya? Yang di mata mereka nih nggak bener nih, begitu ya Pak ya? Sampai WC kotor apapun mereka shoot, kemudian mereka upload. Ada bagusnya juga sih kalau dipikir-pikir gitu kan. Tapi ya mungkin mereka juga masih belum bisa membedakan gitu ya, mana yang kira-kira ini boleh gitu ya di-share, mana yang tidak, yang bisa merugikan nama baik guru itu sendiri gitu barangkali ya Pak ya. Benar sekali. Kalau contoh... Jadi kalau kita nanti membahas lebih luas dari pegangan dari pengertian cyberbullying itu, kita akan bisa merumuskan beberapa hal. Pertama adalah bagaimana sikap guru dan sekolah untuk menyikapi perkembangan teknologi saat ini, di mana penyebaran informasi dan berita sangat cepat dan gampang direkam oleh para siswanya atau orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Sehingga ini menjadi satu pelajaran penting di mana perilaku guru, keadaan sekolah, sistem pendidikan harus bisa lebih baik lagi, karena dengan mudah akan dipertontonkan di luar sana untuk dilihat oleh banyak orang. Guru, orang dewasa harus lebih pandai membawa diri, mungkin begitu ya Pak ya? Itu positifnya ya, positifnya. Nah, yang kedua adalah nanti kita membahas bagaimana apakah seorang guru yang telah memiliki media sosial itu pantas tidak untuk berteman dengan siswanya di media sosial. Oke, pasti ada rule-nya juga Pak yang harus kita pegang ya Pak ya. Begitu. Nah, contoh-contoh konkret dari tindakan cyberbullying ini Pak yang Bapak amati, bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, seperti saya tadi bilang, ada bentuknya seperti video yang diupload di YouTube. Kemudian cerita saya di awal tadi berupa gambar, screenshot yang mereka pada saat BBM atau menangkap perilaku gurunya di media sosial seperti Twitter, seperti Facebook. Gitu. Misalnya di mana tuh Pak?
Jakarta atau kota-kota besar lainnya yang di Indonesia? Yang saya perhatikan ini kebetulan Jakarta nih, ya, perilaku siswanya, ya. Mereka, jadi kan guru-guru sekarang, kebetulan guru mereka juga menggunakan media sosial gitu, dan berkawan sama mereka gitu. Sehingga guru, ya namanya juga guru adalah manusia, tentu saja ingin mengekspresikan dirinya, kadang-kadang melalui status dia, ya, kemudian mengupload foto-fotonya, ya, yang menurut siswa sesuatu yang lucu tanda kutip, ya. Nggak pantas barangkali begitu ya Pak ya? Mungkin gitu ya. Dan kemudian dijadikan pembahasan di antara mereka. Satu hal lagi dari jenis video dan foto, mereka juga merekam status-status gurunya itu gitu. Sehingga mereka bisa mengkomunikasikan lewat sindiran melalui status mereka di Twitter, di Facebook, dan di mana saja untuk menilai guru dan sekolah gitu. Nah, kejadian ini sudah pernah terjadi di Indonesia, di mana ada beberapa siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena menjelekkan sekolahnya. Iya, gitu. betul. Yang di Bogor itu ya Pak ya? Betul, Bogor, benar sekali. Jadi bentuknya itu adalah ya video, gambar maupun teks, ya, teks message gitu. Itu Mbak. Iya betul. Saya juga sempat ingat ini kasus yang belum lama sih menimpa siswa yang menjadi korban kekerasan seksual, begitu ya Pak ya? Ya. Dia korban, kemudian dia melapor, dan dia dikeluarkan dari sekolah, dipermalukan di saat upacara, gitu ya. Jadi semua siswa yang tadinya tidak tahu, guru yang tidak tahu juga tahu bahwa hari itu dia menjadi terdakwa di sebuah ajang upacara, dan dia dikeluarkan, dan dia dirugikan berkali-kali ya. Sudah menjadi korban, dia dianggap mencemari nama sekolah gitu ya Pak ya, dan dikeluarkan pula. Benar. Iya, kasusnya seperti itu ya Pak ya. Mungkin ini juga bisa kita kaitkan dengan tema hari ini. Nah, kalau lihat ini Pak, kalau lihat apa yang menjadi fenomena sekarang gitu ya, bagaimana siswa bersikap kepada guru, itu kan berbeda sekali ya pergeserannya dengan yang kita alami beberapa dekade sebelumnya ya. Murid ke guru baru dilihatin aja udah takut. Kalau sekarang murid sudah bisa dengan bebasnya gitu ya membicarakan gurunya dan men-share-nya melalui media sosial seperti ini ya. Kenapa sampai siswa sekarang bertindak seperti itu Pak? Contohnya melakukan cyberbaiting itu. Ya, pertama kan tentu saja karena media ini mengizinkan gitu. Mengizinkan siswa itu lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan sesama kawannya atau orang lain gitu. Kalau dulu kita sangat terbatas memiliki media komunikasi itu, sehingga ya kita juga memang sempat mengerumpi guru-guru kita atau ya keadaan sekolah kita, tetapi karena terbatasnya media komunikasi itu tentu saja tidak sespektakuler sekarang ini gitu. Jadi dengan kemudian teknologi komunikasi ini tentu saja membuka peluang yang luas untuk siswa untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, terutama di sekolahnya, terutama menilai gurunya. Itu yang pertama dulu, karena perkembangan teknologi itu sendiri. Yang kedua adalah kebebasan sekarang kepada siswa untuk bersikap, berpendapat lebih diperhatikan sekarang ini. Karena kenapa? Memang kita sudah tahu bahwa di alam demokrasi anak-anak juga harus dihargai pendapatnya. Kemudian orang tua dewasa sekarang ini lebih banyak bisa bersikap lebih demokratis kepada anak pada saat berdiskusi, mengajak mereka mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Nah, keterbukaan dan kebebasan ini kadang-kadang salah diterima oleh para siswa atau para anak-anak kita. Sehingga mereka merasa, kalau begitu saya boleh berpendapat apa saja, apa yang saya lihat, apa saya rasa, apa saya dengar gitu. Nah, ini kondisi dan situasi seperti ini yang membawa siswa sangat mudah sekali untuk mengutarakan apa saja yang mereka pikirkan gitu, Mani. Oke Pak, artinya yang Bapak sebutkan tadi gitu ya, faktor-faktor yang membuat siswa bisa melakukan cyberbaiting salah satunya gitu ya Pak ya, itu karena memang sudah menjadi konsekuensi logis ya Pak ya untuk keterbukaan dan demokratis
sikap demokratif yang sekarang sudah mulai kita adopsi ya Pak ya. Cuman sayangnya jadi mulai bablas, siswa jadi kurang pandai untuk ngerem gitu ya Pak ya. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut gitu ya. Baik Pak, jadi secara umum ya kita akhirnya boleh juga ya Pak ya udah menyimpulkan sedikit dari pembukaan yang Bapak sampaikan tentang cyberbaiting tadi, bahwa ini memang sebuah fenomena baru ya Pak yang sulit dihindari, karena memang semua orang sekarang terakses dengan gadget, dengan internet, dan guru-guru sebagai pendidik khususnya ya Pak ya, itu juga tidak terlepas dari monitoring si siswa itu sendiri ya Pak ya. Betul. Yang memanfaatkan sosial itu ada. Ya, nah itu yang harus disadari gitu ya. Mulai-mulai harus lebih jaim gitu ya Pak ya, jaga image. Mungkin seperti itu. Mau nggak mau. Iya, iya. Nah, memang kadang-kadang kita orang dewasa ya, bukan saya guru sih, sebenarnya orang tua juga gitu. Kita mau nggak mau kita harus jaga image banget gitu. Tuh. Karena di mana-mana kita mudah sekali direkam. Sekali klik gitu ya Pak ya. Udah selesai. Langsung bisa menyebar ke seantero jagat. Bener. Dan anak-anak tangannya lincah sekali untuk bermain gadget itu ya Pak ya. Sembunyi-sembunyi kayak apa gitu Bu. Dunia mereka sekarang. Dunia itu. Jadi hati-hati nih, banyak spire. Oke Pak, ini akan menjadi sangat luas lagi untuk dibahas. Kita break dulu Pak ya. Kasih kesempatan juga untuk bunda-bunda pintar untuk berkomunikasi. Silakan ingin bertanya, ingin sharing, khususnya untuk topik hari ini bersama Pak Valentino. Kita bicara tentang cyberbaiting, sebuah keusilan yang sedang banyak dilakukan oleh siswa-siswi. Mudah-mudahan nggak membooming gitu ya Pak ya. Tapi ini jadi perhatian yang harus kita pegang juga. Oke, setelah ini kita kembali lagi Pak Valen. Ya, baik. Terbesar di dunia. Tempenya dijual lagi ya Bu ke luar negeri. Keburu busuk nanti. Yang dijual mungkin lebih tepatnya teknologi membuat tempenya sayang. Sudah banyak orang asing yang belajar membuat tempe untuk dipopulerkan di negeri mereka. Seperti orang Jepang, orang Inggris, dan Amerika. Tahu tidak nak? Baru-baru ini, Wakil Menteri Pertanian Amerika Serikat Michael Scuse sengaja datang ke sebuah pabrik tempe di Cipayung, Jakarta Timur. Untuk melihat sendiri, mau dibuat apa sih kedelai-kedelai dari negerinya yang kita beli itu? Dia kagum loh nak. Hasilnya, tamu dari Amerika ini rela loh menyumbang ratusan juta rupiah. Aku suka tempe. Ayo teman-teman, jangan malu. Mari kita makan tempe. Kamu makannya apa? Suara lokasi. Kembali lagi di Bunda Pintar 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan, khusus edisi Selasa ya. Kita selalu berbincang dengan relawan ID kita Kompasiana. Kali ini giliran Pak Valentino lagi yang akan mengajak kita mengulas satu topik menarik, yaitu cyberbaiting. Ini sebuah tindakan siswa mempermalukan guru melalui media sosialnya ya. Tadi Pak Valen sudah menyampaikan di sesi yang pertama bahwa alasan mengapa siswa melakukan cyberbaiting ini ya karena memang perkembangan teknologi itu mengizinkan ya Pak ya untuk itu. Kemudian siswa sekarang juga sudah lebih bebas berpendapat karena mereka memang diberikan kesempatan untuk itu. Orang dewasa sekarang juga bersikap lebih demokratis begitu ya Pak ya kepada siswa yang sayangnya ini tidak bisa direm dengan cantik, dengan baik oleh siswa-siswa sendiri. Nah, kalau dari contoh kasus yang sudah disampaikan Pak Valentino tadi kan gitu ya, kenapa gitu ya, pemicu awalnya itu apa sih sampai siswa bisa klik gitu ya, gadgetnya untuk merekam kejadian-kejadian yang bisa dianggap konyol gitu, lucu, tanda kutip dari guru-gurunya. Awalnya bisa karena kesel ditegur ya Pak ya, jadi boleh dibilang ini aksi balas dendam. Atau juga lagi ngerasa bosen nih, gurunya ngebosenin gitu ya, bikin ngantuk. Akhirnya timbul deh kreativitas tanda kutip ini. Nah, walaupun ini awalnya usil, iseng, itu kan bisa dibilang juga bentuk pelecehan terhadap guru di sekolah ya Pak ya. Bagaimana Bapak memandang ini? Iya, ini saya ambil penelitian nonton lagi sih ya. Dia menyebutkan bahwa anak-anak di kelas memang secara sengaja bersekongkol secara nakal dalam rangka mendapatkan rekaman guru mereka ketika kehilangan kesabaran.
Oke, berarti anak-anak senang ya Pak ya ngeliat gurunya nggak sabar malah dimanfaatkan gitu. Ya, jadi dengan sengaja mereka ada memang ya siswa-siswa itu kan ada yang punya kawan, ada kelompok-kelompok ya kan. Ya, kadang-kadang mereka di tengah kelompok itu memperbincangkan guru tertentu gitu. Nah, niat iseng dan nakal itu mulai nongol gitu, mulai ada, kemudian mereka bersekongkol untuk melakukan rekaman terhadap guru-gurunya. Nah, ini kalau betul-betul pengen tahu, itu kita bisa buka YouTube gitu ya. Itu ada satu frase yang bisa kita searching di situ, teacher loses it. Itu banyak banget video-video yang mempertontonkan guru-guru di kelas. Nah, saya sudah ada satu video memang yang kelihatannya dari Indonesia dengan menggunakan frase yang sama, tapi belum saya bisa identifikasi karena mereka menggunakan nama samaran gitu. Nah, ini kalau kita menggali, tadi saya sudah bilang bahwa secara pribadi anak itu kalau dimarahin, mereka tentu akan bereaksi terhadap amarah yang ditujukan kepada mereka. Ada yang sifatnya diam, tetapi ada juga yang memang sangat aktif bereaksi. Nah, bereaksi itu ada yang terang-terangan di depan, ada yang diam-diam dan melakukannya di belakang. Ini sebenarnya bawaan daripada anak-anak kita yang perlu kita ketahui gitu. Nah, kemudian ada yang bersifat kelompok. Nah, kelompok-kelompok ini rangsangannya bukan dari kemauan pribadi, tetapi karena kemauan bersama, satu orang bisa mempengaruhi yang lain, sehingga muncullah ide-ide untuk melakukan perekaman-perekaman itu gitu. Itu yang Bapak bilang bersekongkol tadi Pak ya? Iya, betul. Salah satu kasus yang saya pernah kasih contoh di awal tadi, itu memang berasal dari persekongkolan gitu. Jadi, seorang nama guru itu menjadi bahan diskusi di antara mereka gitu. Bahkan mereka bilang besok lagi, jangan lupa di screenshot lagi ya gitu. Jadi target sasaran utama ya? Jadi betul-betul jadi target gitu. Saya sempat tanyakan apakah ini sudah dipublis di media sosial. Mereka enggak, mereka bilang kebetulan kami hanya menjadi konsumsi kami sendiri gitu. Tetapi perlu kita catat, apapun yang kita mereka rekam biasanya gampang sekali untuk tersebar gitu. Karena kadang mereka dari mulut ke mulut, penyebaran gambar dan video itu tidak hanya bisa menyebar lewat internet, tetapi lewat Bluetooth juga bisa gitu. Jadi mereka saling mengirim dan ya menyebar luas gitu, terutama guru-guru bahwa anak-anak kita itu punya daya rangsang terhadap situasi yang mereka lihat gitu di sekolah terutama. Nah, dua hal tadi ya, secara individu maupun secara berkelompok. Ini Mbak yang setidaknya menjadi satu pembelajaran di mana memang orang tua atau guru harus sadar bahwa kemungkinan itu ada gitu. Untuk di tanda petik lagi dilecehkan walaupun mereka tidak sadar perlakuan itu dilakukan untuk melecehkan, tetapi kemungkinan besar bisa terjadi di kalangan kita. Iya, Pak Valen, memang ini kedengarannya risih sekali gitu di telinga ya, seorang guru dengan profesi yang terhormat ya Pak ya, dan dia seharusnya menjadi teladan, jadi sosok figur yang diteladani oleh murid-murid, ini malah menjadi objek pelecehan, begitu ya Pak ya, bisa dibilang begitu ya, menjadi objek guyonan, lelucon murid-murid, dan itu menjadi keasikan sendiri buat mereka. Dan repotnya itu direkam gitu. Nah, didokumentasikan begitu ya Pak ya, artinya itu bisa jadi permanen, tontonan permanen begitu kan Pak ya? Betul sekali. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak, kalau Bapak mengamati lagi gitu, saya melihatnya jadi ada gap antara komunikasi guru dan siswa. Ketika siswa tidak bisa menyalurkan mungkin rasa tidak puasnya dengan sikap gurunya, entah itu tadi menyinggung urusan pribadi gitu, ditegur untuk sebuah pelanggaran misalnya, atau gurunya nggak asik banget nih, bikin bete begitu ya. Mereka tidak bisa mengkomunikasikan itu ya Pak ya? Bisa, itu juga karena memang norma kita menentukan bahwa siswa itu tidak bisa banyak bisa leluasa untuk mengungkapkan pendapat dan protesnya terhadap guru. Ini saya tidak tahu di sekolah-sekolah yang lain, tetapi beberapa sekolah yang saya amati, guru is guru,
siswa adalah siswa. Ya, seperti kita bilang ada istilah di luar sana yang kita bilang kalau peraturan pertama bos itu tidak pernah salah gitu. Peraturan kedua kalau bos salah lihat peraturan pertama. Nah, ini yang mengkondisikan adanya gap di mana siswa sangat dibatasi untuk mengungkapkan pendapatnya. Seperti contoh pada saat selesai mengajar kita perlu memberikan satu evaluasi gitu. Bagaimana anak-anak mengevaluasi gurunya untuk mengajar. Itu jarang terjadi ya Pak ya? Dan sebagainya. Nah, ini tidak biasa di kita gitu, bahwa guru juga mempunyai satu punya tameng di mana mereka menganggap mereka orang yang tidak tersentuh terhadap kritikan-kritikan itu. Gitu. Jadi ini yang disadari siswa ya, percuma mau protes juga, malah double nanti salahnya. Mungkin seperti itu ya Pak? Ya, itu yang pertama. Ini yang harus kita koreksi ya. Ya, kedua adalah memang pergaulan siswa itu sendiri. Jadi kalau tadi saya sudah bilang bahwa teknologi memungkinkan itu, kemudian pergaulan, tren ya. Tren mengejek guru ini saya belum bisa menduga bahwa ini sudah menjadi gejala umum, tetapi sudah ada tanda-tanda ke arah situ gitu. Bagaimana, Mbak? Tanda-tandanya seperti apa, Pak? Ya, tanda-tandanya bahwa karena siswa bukan saja dia bertemu di kelas bercerita, tetapi setelah pulang mereka mempunyai banyak alat untuk berkomunikasi dengan sesama mereka. Tentu saja bahan pembicaraan mereka tidak melulu tentang pelajaran gitu. Mereka bisa leluasa kapan saja, bahkan waktu tidur pun gadget di bawah bantal mereka bisa mengerupi guru-gurunya atau besok pelajaran ini yang ngajar ibu ini kok bosen ya gitulah. Udah dari situ terjadilah perbincangan dan menghadirkan dokumentasi itu gitu. Ya begini Pak, saya jadi melihatnya alih-alih gitu ya. Bagaimana menyelesaikan, sebenarnya ini kan persoalan ya. Mereka tidak nyaman diajar dengan guru X dengan gayanya yang seperti ini. Tetapi justru akhirnya karena mereka juga tahu gitu, protes juga nggak akan nyampe suaranya, ya akhirnya malah menjadikan ini sebuah objek permainan baru, tanda kutip begitu ya Pak ya? Iya, betul begitu. Tanpa sadar memang mereka hanya sebenarnya ingin sekali diakui oleh teman-teman yang lain bahwa memang guru ini memang nggak enak ngajarnya gitu. Atau gurunya ini punya cara berdandan seperti begini gitu. Jadi mereka ingin teman-teman lain juga mengakui hal yang sama. Oleh karena itu mereka bilang mana fotonya? Coba aku lihat. Ditunjukin lah foto itu. Ada kebutuhan. Bener gitu. Iya betul. Ada kebutuhan eksistensi juga di situ Pak ya? Betul sekali gitu. Wah. Jadi ya ini kondisi di mana ini bisa saja menjadi ya saya nggak bilang tren, kalau tren itu sudah booming ya, sudah di mana-mana, tetapi menggejala lah, artinya akan bisa terjadi di mana saja gitu. Kita tentu saja belum sempat membongkar semua siswa punya gadget maupun komputer, tetapi itu sudah ada dan perlu diwaspadai, sehingga dengan kejadian seperti begini tentu saja guru harus introspeksi diri juga gitu. Iya betul, ini kan sebuah gejala yang tidak sehat ya Pak ya? Iya, kalau saya lihat ada siswa ini merasa ini sebagai suatu bahan permainan saja gitu, dan mereka merasa ya sah-sah saja mereka melakukan itu gitu. Nah ini perlu dikasih pengetahuan atau edukasi kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan ini ya, tidak sebatas hanya iseng aja, karena ini akan menjurus pada pelecehan yang nantinya terjadi secara fatal, nama baik guru menyangkut nama baik sekolah gitu. Baik Pak Valen. Nah kalau jenis pelecehan lain Pak ya, yang kira-kira mirip-mirip dengan tindakan cyberbaiting ini, ada nggak Pak? Ya gini ya, ini ada sebuah cerita juga gitu kan, ada guru yang memang belum menikah gitu ya, karena siswa biasanya tuh kan menggoda gitu, atau dia juga menerka gurunya ini. Saya temu di mall, lagi jalan sama seorang cowok, besok lagi dia jalan sama cowok yang lain, namanya juga anak-anak gitu. Mereka
melakukan banyak hal gitu. Ada yang iseng berani memotret, ada yang cuma hanya bercerita kemudian membuat status gitu di Facebook atau di Twitter gitu. Nah mungkin bagi guru-guru yang berteman dengan siswa bisa melihat hal itu gitu. Tanpa sadar apa yang mereka buat dalam satu rangkaian puisi, dalam satu rangkaian cerita di blog, dengan menggunakan nama-nama samaran dan sebagainya, tetapi sebenarnya itu merupakan kritik gitu. Nah ini sudah ada dan terjadi. Ini jadi bukan hanya video dan gambar status di media sosial, tetapi bisa berupa puisi atau berupa satu karangan fiksi. Mereka bisa menceritakan keadaan gurunya gitu. Benar-benar menjadi objek yang empuk begitu ya Pak ya. Khususnya ini siswa-siswa yang udah SMP, SMA ke atas barangkali Pak ya. SD mungkin masih pada nurut ya Pak ya, masih pada takut gitu ya. Iya. Jadi kalau nanti kita kemudian nanti beranjak, apakah guru harus menjaga batasan dengan siswa di sekolah dan bagaimana di media sosial? Karena ada guru-guru sebagian juga yang menganggap sangat penting mereka berteman dengan siswa di media sosial. Nah ini ada konsekuensinya gitu. Jadi tidak serta-merta bertemanan lalu selesai gitu. Karena apapun yang guru lakukan di media sosial itu terbuka ya Pak ya? Iya, akan menjadi perhatian gitu dari para siswa itu sendiri. Kita tahu guru di luar sekolah tentu adalah manusia biasa juga gitu, yang punya kehidupan pribadi, punya persoalan gitu, juga punya keinginan untuk diakui orang lain seperti ingin berekspresi dengan foto-foto dan sebagainya. Nah ini kurang disadari kan, sehingga kalau ada guru yang menganggap penting, ada guru juga menganggap tidak usah, saya tidak perlu berteman dengan siswa saya perlu membatasi diri. Nah ini pro, kontra, atau setuju tidaknya sekarang ada. Karena saya juga punya sukarelawan yang guru-guru juga gitu ya. Saya juga punya kawan-kawan yang guru-guru juga yang mempunyai prinsip dan keputusan yang berbeda. Ada yang memang melarang, ada yang oke-oke aja gitu. Nah nanti kita melihat keuntungan dan kekurangannya. Kalau kekurangan pasti sudah tahu, tadi saya sudah bilang. Tetapi keuntungannya juga pasti ada gitu. Iya Pak. Ini ya menghadapi tindakan usil nakal siswa-siswa kita ini Pak ya, melecehkan guru-guru di sekolah dengan menggunakan media sosial seperti itu ya Pak ya. Kira-kira sanksi yang mendidik yang tepat untuk mereka ini apa nih kalau menurut pandangan Bapak? Ya pasti yang soal mendidik dan memberikan punishment itu tentu saja guru dan keluarga orang tua itu sendiri ya. Di mana guru di sekolah tentu akan bermain di atas aturan yang diberlakukan di sekolah gitu. Tetapi perlu kita semua sadari bagi orang dewasa termasuk guru bahwa di Indonesia ini hak-hak anak sangat dilindungi. Misalnya saja contoh, saya kasih contoh yang sangat fatal bahkan. Untuk perbuatan pornografi yang dilakukan oleh anak, itu anak tidak bisa dihukum, tetapi mereka dikembalikan ke keluarga untuk melalui proses untuk proses pendidikan moral supaya mereka direhabilitasi. Bahkan untuk pelaku kejahatan, ya sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak itu ditempatkan sebagai orang yang belum betul-betul pendampingan. Ya, betul-betul pantas diberikan hukuman penjara. Sehingga dalam Undang-Undang Peradilan Anak itu anak diposisikan harus dikembalikan lagi ke dalam keadaan normal. Nah, di sinilah kita melihat bahwa punishment yang diberikan harus bersifat merehabilitasi. Bukan sengaja untuk memberikan punishment untuk efek jerahnya, nggak bisa gitu. Tapi kita harus merehabilitasi mereka. Sehingga kalau ada tindakan tersebut seperti di sekolah, tentu saja guru BP harus berperan gitu. Berperan bukan dengan surat teguran atau dikeluarkan dari sekolah, itu saya rasa membatasi hak-hak anak, karena anak juga punya hak untuk mendapat pendidikan dan itu dijamin oleh negara.
Nah, kalau anak kedapatan begitu, guru BP harus bisa bersikap untuk merehabilitasi anak. Jangan lupa bahwa punishment bukan saja untuk membuat jerah anak, tetapi yang paling penting adalah mengembalikan mereka pada keadaan normal, di mana mereka saat itu dianggap belum terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan kemudian. Itu yang perlu digarisbawahi dulu. Baik. Jadi punishment bukan semata-mata untuk menghukum, menyidang, menghakimi siswa, tapi lebih kepada upaya rehabilitasi seperti Bapak katakan tadi ya Pak ya. Betul sekali. Jadi hak-hak anak tetap terlindungi di situ ya Pak ya. Iya. Nah ini ada SMS dari Ibu Isnaini, SDIT Ikro Pondok Gede. Nah, di sekolah kami biasa dengan keterbukaan. Murid-murid biasa menyampaikan keluhannya, tidak hanya masalah interaksi atau pengajaran guru, tetapi juga terkait dengan fasilitas atau aturan sekolah yang lain. Saya lanjutkan lagi. Jadi cyberbaiting gitu ya, hampir dipastikan tidak terjadi di sekolah kami. Tindakan yang mungkin kami lakukan apabila ada siswa yang mengeluh begitu adalah tindakan persuasif atau pendekatan ke siswa, dilanjutkan pembicaraan ke wali murid, dan terakhir barulah tindakan tegas sesuai aturan sekolah. Nah itu dari Ibu Isna ini. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah bahwa sekolah atau guru membuka suasana atau situasi yang demikian di mana anak tidak canggung untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah ini baik sekali gitu, dan menjadi contoh bagi sekolah atau guru yang lain gitu. Dan kalau memang ada anggapan bahwa memang bisa meminimalisir adanya tindakan cyberbaiting, bisa dibenarkan kalau memang begitu keadaannya. Nah kemudian kalau memang anak itu kedapatan untuk melakukan cyberbaiting, apa yang Ibu tadi, Ibu Isnaini, Ibu Isnaini berpendapat bahwa ada proses-proses sebelum adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh sekolah. Saya setuju bahwa yang awal dilaksanakan adalah komunikasi dengan orang tua. Nah di sini laporan orang tua juga harus ada. Tetapi sekali lagi tentu saja saya memang tetap saya kekeh untuk mempertahankan bahwa keputusan tegas itu bukan dikeluarkan anak itu dari sekolah. Saya tidak direhabilitasi gitu ya Pak ya? Harus direhabilitasi karena memang sudah menjadi tanggung jawab sekolah untuk mendidik dan mencerdaskan ini anak-anak gitu loh. Bukan saja secara ilmu pengetahuan tetapi moralnya mereka juga. Tentu saja kalau anak itu dikeluarkan dari sekolah, kita akan mempertanyakan gitu. Setidaknya memang pembawaan sifat anaknya, tetapi sejauh mana sekolah mendidik moral mereka, menjadikan mereka sebagai generasi baik untuk bangsa dan negara. Artinya kesalahan mereka tuh juga ada kontribusi sekolah gitu ya Pak ya? Saya tidak bisa secara ada hubungan signifikan antara kenakalan mereka dengan situasi sekolah. Tetapi dalam beberapa kasus ya kita ngomong kasus per kasus. Yeah. Dalam beberapa kasus memang ada yang mengindikasikan ke situ gitu. Sehingga tentu saja kalau dalam seluruh kasus yang kita bahas apapun itu termasuk cyberbaiting, saya memang tetap mempertahankan bahwa anak tidak bisa ditindak dengan dikeluarkan dari sekolah. Sehingga apapun nanti kalau ditemui adanya tindakan cyberbaiting, yang diutamakan adalah rehabilitasi anak. Pak, saya jadi ingat nih Pak, tren zaman sekolah dulu itu selalu saja di setiap sekolah ada julukan untuk sosok guru yang dianggap mungkin entah itu galak, entah apa, itu namanya guru killer Pak. Nah fenomena kayak begini nih Pak ya, guru killer lah, atau guru yang wah udah deh pokoknya dead end deh kalau ketemu guru ini gitu ya, di kalangan siswa. Apakah ini juga, ya bagaimana lah Bapak mengamati ini terkait dengan cyber ini tadi Pak, cyberbaiting? Ya, kalau dulu guru galak, sekarang kita bisa cuma ngerumpi, hanya bisa merekam dan mengulang lagi apa yang perilaku guru yang galak itu lakukan, seperti bahasanya, gaya jalannya, gaya berperilakunya, gaya bicaranya. Tapi kalau siswa yang sekarang tidak segan-segan untuk merekam gitu. Sekarang stepnya udah nambah gitu Pak ya. Kalau dulu hanya menggunjingkan sesama siswa, dan itu selalu diungkit mungkin ya di setiap reuni. Iya betul.
Dan itu ada dokumentasinya. Nah, kalau sekarang direkam, masalahnya itu ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana guru sendiri menyikapi ini sebagai bentuk pembelajaran juga gitu Pak ya? Ada feedback yang positif ya? Ya, saya bilang kalau kita membahas perilaku anak, tentu saja banyak pihak harus ikut melihat ini sebagai satu persoalan yang harus dikaji dan diselesaikan secara bersama-sama. Jangan sampai kita hanya terus-menerus memberatkan itu pada anak, kesalahan karena dia terpengaruh dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, kita harus bisa menyelesaikan ini. Kalau saya perlu lebih lanjut, kalau bisa cerita bahwa siswa itu kalau tidak suka sama gurunya, kalau kita dulu tentu tidak akan melakukan hal-hal yang jelek terhadap guru tersebut. Tetapi sekarang ini ada beberapa kasus yang juga saya dengar 1 tahun yang lalu, di mana siswa itu memang mencari-cari kesalahan gurunya gitu. Jadi misalnya gaya gurunya makan, gaya gurunya duduk di atas meja, itu dipotret semua gitu. Sehingga, ini benar-benar nggak ada kerjaan gitu ya Pak ya, untuk guru yang betul. Jadi supaya bisa menjatuhkan pamor yang tadinya galak, killer, menjadi guru killer, tetapi perilakunya tanda kutip kurang berkenan gitu. Nah, ini satu perlawanan yang mungkin ditunjukkan oleh siswa-siswa tertentu. Tapi saya bilang ini tidak menjadi gejala umum karena saya membahas kasus per kasus ya Pak ya. Jadi syukurlah kalau memang situasi di sekolah ini bisa melakukan bisa lebih terbuka, lebih kondusif, lebih demokratis untuk membuka ruang diskusi, ruang pendapat dari siswa gitu dalam untuk mengkritisi situasi sekolahnya, peraturan, kebijakan, lingkungan sekolah dan sebagainya. Saya setuju Pak. Namun mungkin saya belum tahu secara persis apakah guru atau sekolah mengizinkan evaluasi yang dilakukan oleh anak terhadap orang guru yang mengajar, cara guru mengajar, materi yang mereka bawa. Kalau kita di kampus-kampus, kalau saya di Jogja sana, ada dosen yang berani untuk memberikan bagaimana kalau Anda mengevaluasi yang saya ajarkan. Nah, butuh kebesaran jiwa juga dari seorang guru gitu ya Pak ya? Harus. Kalau saya harus. Baik. Itu tadi kata kuncinya iklim kondusif di sekolah. Itu juga ya yang membuat anak-anak mungkin bisa kita cegah untuk melakukan tindakan cyberbaiting tadi ya Pak ya? Iya. Jadi buka saluran mereka jangan mereka menyimpan gitu. Bukalah saluran yang baik supaya mereka bisa berbicara dan berpendapat. Padahal kalau secara positif kita melihat sisi baiknya ya Pak ya, anak-anak ini dikit-dikit main rekam, main apa. Ini sebetulnya bentuk kreativitas mereka yang bisa kita arahkan atau alihkan ya Pak ya untuk sesuatu yang baik. Gurunya berbuat amalan yang bagus, yang positif-positif, dia rekam lah gitu dengan sukarela. Itu kan juga bisa. Rehabilitasi itu bisa dilakukan gitu. Tuh. Sehingga yang tadi kurang terarah bisa diarahkan menjadi yang baik gitu. Tuh. Ini menarik sekali Pak. Oke, kita masih punya satu segmen lagi ya Pak ya, sebelum kita tutup diskusi atau obrolan kita hari ini tentang sebuah fenomena yang sedang mulai menggejala ya Pak ya. Mudah-mudahan ini segera bisa dibendung karena takutnya merembet nih Pak ya, variasi baru nih, kenakalan-kenakalan di kalangan pelajar kita dengan tema cyberbaiting. Jadi silakan untuk Bunda Pintar yang ingin bergabung, menanyakan atau sharing pendapat, kami tunggu di 081325261440 bersama Pak Valentino dari ID Kita Kompasiana. Kita kembali lagi setelah ini Pak. 1440 AM, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kami juga bisa didengarkan melalui radio internet di suaraedukasi.kemdikbud.go.id atau teman-teman yang pada pakai BlackBerry. Nah, Pak Valen, sekarang saya kembali nih dikerubutin sama perempuan-perempuan muda, energik semuanya ya. Ini teman-teman dari SMK Garut ya? Iya. SMK Krijaloka. Kerja Bakti Utama. Kerja Bakti. Salah lagi. Kerja Bakti Utama Limbangan Garut ya. Iya. Nah, ini kan yang tadi bukan ya?
Ini si Anggi bukan? Bukan. Oh bukan ya. Aduh, semuanya seragam banget sih ya. Jadi kayaknya mirip-mirip. Kita kenalan dulu ya Pak Valen ya. Ya, silakan yang sebelah kiri siapa? Ya, saya ya perkenalkan, nama saya Anggi Kartina ya, dari SMK Kerja Bakti Utama Limbangan Garut. Dan saya juga di sini gak sendiri, ada teman-teman saya nih, ada 2 orang teman saya yang ada di samping saya. Silakan Teh. Ya, perkenalkannya nama saya Elis Rosa Rosita dari SMK Kerja Bakti Utama Limbangan Garut. Dan sebelah saya juga ada rekan saya, silakan Teh. Oh, perkenalkan nama saya Meli Agustin, saya dari SMK Kerja Bakti Utama kelas 11 multimedia. Oke, kasih aplaus dong teman-teman yang lain. Ada Meli, ada Elis, ada Ai ya panggilannya ya. Ya, selamat datang ya teman-teman. Kita lagi berdiskusi tentang ini nih. Ini masalahnya anak-anak pelajar nih. Sudah pernah dengar istilah cyberbaiting belum? Belum. Nah, jadi nih cyberbaiting. Silakan Pak Valentino di ujung telepon sana ya. Ini Pak Valentino dari ID kita Kompasiana yang gencar mengkampanyekan internet sehat. Sekali lagi Pak, mumpung ketemu mereka. Ya, adik-adik, selamat siang ya. Siang. Jadi ini cyberbaiting itu sederhananya bisa saya sederhanakan dengan cerita seperti gini. Kalau adik-adik melihat guru di kelas, kemudian kebetulan ada yang sembunyi-sembunyi membawa HP di dalam kelas, kemudian guru itu melakukan kesalahan, misalnya ia tertawa terbahak-bahak terlalu lepas, atau tingkah lakunya yang memarahi siswa terlalu berlebihan, atau cara mengajarnya. Nah, siswa itu merekam gurunya, kemudian hasil rekaman itu diupload ke YouTube menggunakan nama samaran untuk menjelekan guru. Itu pengertian sederhana dari perilaku cyberbullying, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih sekalian, kalau kalian memiliki guru yang tentu saja penilaian kalian memang berbeda-beda. Jika ada satu guru yang kelihatannya killer begitu, kalian ngerumpin itu guru nggak? Ayo coba Meli dulu deh Mel. Ada guru nih misalnya gitu ya, terkenal nih, guru galak, killer, nakutin gitu ya, bikin panas dingin gitu ya, ada nggak? Ada. Oh ada ya. Bapak atau ibu nih? Ibu ya. Aduh, ibu siapa ya? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu nggak ya? Enggak. Ya, Ntar- nanti aja. Nah, pertanyaan lanjutan memang kalau memang ada, kalau adik-adik pernah ngerumpin tingkah laku guru itu, pernah nggak? Karena kalau memang terlalu galak itu guru, terus di media sosial adik-adik nulisnya begini, jadi manusia aja kok galak-galak amat gitu. Nyindir gitu ya Pak ya? Nyindir. Di media sosial. Ada nggak yang pernah? Pernah. Ada. Pernah? Iya. Siapa? Teman. Oh, kamu kali? Enggak, teman. Enggak. Gimana? Nulisnya gimana? Ya itu aja, kayak yang menyindir gurunya itu aja. Menyindir gurunya, gitu ya? Ada lagi nggak yang punya pengalaman? Enggak. Elis pernah nggak nyindir guru? Enggak pernah kalau di sosial gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau sesama teman? Teman-temannya Ya deh. pernah. Pernah? Kalau sama teman pernah. Kalau lagi Oke. ngobrol-ngobrol gitu, terus kalau udah beres nih pelajaran ibu gurunya, terus ibu gurunya keluar langsung deh. Langsung diomongin gitu ya? Kenapa nggak diomongin di depan gurunya? Takut? Iya. Takutnya kenapa? Takut diapain memang? Ya takut aja, takut. Kenapa? Ya takut ditanya terus. Nggak biasa begitu ya? Nggak biasa mengkritik secara langsung terbuka, nggak biasa begitu ya? Nah, tapi setiap kali guru ini masuk udah pada senyum-senyum ya? Enggak. Oh enggak. Tapi Langsung bad mood. iya benar. Jadi apa yang dilakukan ketika bad mood? Seperti kalau saya baca novel. Oh lah, baca novel pas pelajaran kelas gitu? Ya kalau ada novel kalau Oh, enggak, begitu, ya Pak. dengerin Oh. aja gitu. Dengerin aja, masuk telinga kanan, keluar Iya, telinga kiri. gitu. Begitu. Tapi apa, Ai? Tapi kalau keseringan misalnya kan sama guru ini gak seneng gitu ya, jadi kita pura-pura aja merhatiin, padahal gitu kita dalam pikiran itu mikirin apa. Iya, Oh, ya gitu aja. gitu ya. Padahal kita merhatiin aja ke depan gitu. Iya pikirannya. Misalnya ditanya gitu ya, Pustekom kepanjangan dari apa? Wah, ada yang tahu nggak? Ada tahu Teknologi lagi dan informasi informasi dan komunikasi. Wan?
di kantor pada jago semua gitu ya. Nah untung aja ini berarti gurunya nggak killer nih ya, ngerti gitu ya. Entar ditanya pustaka kamu kepanjangan apa gitu ya, lain lagi nih jawabannya gitu ya, yang lagi diangan-angankan. Oh jadi gitu ya. Jadi ada yang baca novel, ada yang matanya kayaknya melotot gitu, terus pikirannya kemana-mana gitu ya. Pernah ketanggor nggak? Tiba-tiba lagi lagi. Pernah gak ya? Nggak pernah. Oh nggak pernah ya, jadi aman-aman aja gitu ya, sembunyi-sembunyi. Untuk teman-teman yang tadi share gitu ya pengalamannya, nggak puas nih sama cara ngajarnya guru di kelas gitu ya, ada masalah nggak misalnya gitu, atau ada yang berteman sama gurunya nggak di media sosial? Sama ada. Iya, ada. Jadi bisa ngamatin itu dong, aktivitas gurunya juga dong. Suka disengin nggak? Enggak. Gimana? Malah gurunya yang disengin kita ya. Gurunya itu ya. Tapi itu guru yang gaul nggak ya menurut kalian? Menurut kalian guru yang asik nggak? Asik. Oh asik. Artinya nggak ada masalah gitu ya komunikasi. Berani gitu ya kalian untuk menyampaikan. Tadi itu bapak atau ibu biasanya? Guru yang asik. Kalau yang sudah bapak. Oh gitu aja. Kalau di kelas panggilnya bapak ya? Di luar akang. Jadi untuk guru yang belum menikah itu dipanggilnya akang. Kalau yang sudah menikah bapak. Oh gitu. Aduh ini strategi pemasaran para guru nih kayaknya. Jadi lucu-lucu Pak Valentino ya, unik-unik ya. Iya. Seperti itu yang kita bisa lihat bahwa mereka punya unek-unek gitu. Nah kebetulan unek-unek mereka ada yang sampai juga pada status di media sosial ya. Tapi sekali lagi mereka memang punya unek-unek itu yang mereka tahan gitu. Nah kepada adik-adik lagi nih saya ingin tanya nih, ada nggak dari teman-teman yang sempat ngerekam guru dengan mengambil foto dia saat mengajar? Nggak ada nggak? Ada. Ya pernah. Kalau itu waktu pelajaran fisika kan Pak Daniel pernah ya udah tua terus kan kayak gitu ya cara mengajar, jadi kita foto. Jadi itu gurunya nggak sadar apa gimana waktu dia? jadi waktu dia siap. jadi ya udah tua jadi kurang awas gitu ya kelihatannya. awas. Aduh nggak sopan jadi sekali. nggak peduli terserah gitu aja gitu. Pasrah deh gitu ya mau gitu ya. Iya, Jadi pernah kita foto. Iya, pernah kita foto video. Oh, ketika ngajar gitu ya. Tapi gurunya nggak keberatan. Enggak tahu. Oh, dianya nggak tahu. Sembunyi. Lalu hasil Disimpan. Jadi lucu aja. Jadi lucu waktu ingat gitu. Gimana sih? Gimana sih lucunya? Bukan lewat Bluetooth ya? Enggak, cuman disimpan aja. Disimpan aja di HP. Jadi ya tujuannya apa coba? Ya asik aja kan, cari asik. Asik. Iya. Kenapa guru gitu? Kenapa nggak diantara kalian sendiri? Kenapa sih? Soalnya gurunya itu berkesan. Iya. Oh. Guru yang lain. Unik begitu ya? Unik. Jadi sistem pembelajaran itu unik. Ngebosenin juga. Jadi saat kita bosan, kita jadi cari suasana yang baru buat bikin kita happy aja. Jadi kalau habis ngeliat video itu semangat lagi belajar sama guru yang membosankan itu? Iya, tapi baik dia itu. Tapi baik begitu ya. Oke. Di sini tidak ada maksud melecehkan Pak Valen ya. Jadi ini anak-anak hanya ini ya seperti semacam berkreasi aja gitu Pak ya, untuk membuang kebosanan mungkin gitu ya. Iya, tetapi perlu diwaspadai adik-adik karena itu lingkungan pendidikan di mana guru juga memiliki privasi ya. Biar bagaimanapun dia adalah pendidik. Tentu saja hasil rekaman ya yang didokumentasi ya. Kalau ngerumpi cuma lewat telepon, ngerumpi saat ngobrol ya is okay lah. Tetapi kalau sudah merekam, sudah memotret tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, itu tidak boleh. Tidak boleh dalam pengertian begini. Coba kita belajar merekam seseorang atau memotret seseorang, apalagi dalam lingkungan sekolah, orang tersebut harus mengetahui apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Kalau pada saat kita salah mempergunakan, bisa saja di-copy oleh teman kita, kakak kita di rumah, diposting di website, diposting ke media sosial. Nah itu nanti bakal menjadi satu persoalan kemudian itu. Jadi belajarlah untuk bagaimana bisa menjaga itu gitu. Artinya boleh-boleh aja, tapi harus dengan izin, begitu Pak? Iya boleh aja asal dengan izin. Dengan izin. Berani nggak minta izin? Iya. Gak tahu. Bapak boleh tanya nih. Silakan. Boleh. Ayo.
ketika kita seperti si A itu pelajaran matematika contohnya, tapi kita itu waktu hari itu malas tidur, tapi si gurunya itu kan memperbolehkan silakan aja yang mau tidur aja, asalkan nanti ketika ulangan ketika apa saja harus bisa aja gitu. Wah, Pak siapa nih? Keren banget. Bagaimana kalau begitu? Nah, gini sebenarnya kalau memang sekolah kalian mengizinkan untuk ada satu pendapat bersama, karena kalian juga punya suara kan lewat OSIS ya, organisasi intrasekolah itu termasuk organisasi yang bisa membawa suara-suara daripada siswa-siswa. Nah, kalau ada guru yang seperti itu, salurkanlah pendapat Anda melalui organisasi Anda di sekolah ya. Kalau memang juga ada guru BP itu bukan saja guru BP yang siap menghukum siswa, jangan salah, jangan berpikir begitu. Guru BP juga bisa menjadi teman untuk mendiskusikan apa yang adik-adik rasakan. Misalnya mendapat perilaku yang kurang nyaman dari guru, adik-adik datangin aja guru BP itu gitu. Karena guru BP itu bertanggung jawab bukan untuk menghukum adik-adik atau membina adik-adik saja, tetapi sebagai pendengar untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar mengajar. Jadi sekarang saya tanya, adik-adik disuruh begitu senang nggak? Kalau nggak senang, kasih tahu dong ke guru BP atau salurkan lewat OSIS. Senang apa? Senang nggak disuruh tidur? Kalau lagi ngantuk banget ya tidur aja senang gitu. Sama ya ikuti aja gitu pelajaran. Memang benar. Peraturan itu ada? Atau berlaku hanya untuk guru-guru tertentu? Guru tertentu aja. Guru tertentu membolehkan. Tapi cuman harus bisa waktu harus konsekuen. Iya, harus. Jadi anak-anak leluasa dong, Pak capek atau Pak atau Bu ya, gitu ya. Aja. Asalkan dengan catatan itu harus bisa ketika dites apapun. Oke. Tapi sambil gimana Pak? Jadi kalau pertanyaan tadi itu meminta saya untuk berpendapat, bagaimana kalau guru itu bersikap seperti itu, baik apa tidak? Iya. Gitu. Nah, kalau adik-adik merasa dirugikan dalam pengertian kok gurunya ini kok santai banget sih, aku kok pengen belajar kok disuruh begitu gitu. Ya kalau merasa dirugikan, adik-adik harus boleh berpendapat, sampaikan itu. Merasa rugi nggak? Merasa rugi nggak? Ya merasa. Ngantuk nih Pak, ceritanya ngantuk, boleh tidur Pak, masa rugi sih Pak? Soalnya kalau perasaan saya kalau udah ngantuk berat kan percuma gitu ya. Memang sekolahnya siang? Cuma saja. Sekolahnya? Enggak, pagi. Pagi gitu ya. Oke, mungkin malamnya lembur gitu ya. Schedule-nya padat. Schedule-nya padat. Keren. Nanti disibukkan oleh magang. Oke. Kan pulang sore terus malamnya kan tugas yang lainnya belum gitu. Oke, jadi ada toleransi gitu ya dari gurunya. Jadi kalau lama sih enggak satu orang itu aja. Satu orang guru gitu ya. Yang lainnya. Jadi merasa senang kalau ada guru yang mempersilahkan tidur gitu ya di kelasnya. Saya tanya lagi, kalau ada guru yang menghakimi siswa secara berlebihan, memberikan hukuman, ada nggak terjadi ada nggak di sekolah? Secara berlebihan seperti apa contohnya? Misalnya apa ya? Ya disuruh keluar dari kelas, suruh berdiri kaki satu diangkat, atau masih nggak? Angkat air. Iya, masih ada. Oh begitu. Kalau kita kan sesinya kita itu lagi istilahnya lagi pembagian kelompok. Nah kan otomatis pendapat kita kan seperti ketawa-ketiwi, maksudnya setuju atau tidaknya teman kita yang lain kelompok itu atau tidaknya kan seperti yang kayak nggak serius, jadi nyuruh kita nanti mah kalau minggu depan giliran kamu keluar. Nah kalau gitu coba keluar karena kedengaran berisik katanya. Jadi kalau yang terlalu banyak bercanda gitu ya disuruh keluar gitu ya. Kan perasaan kita juga poin-poin aja ya sama gitu sama yang lain gitu. Artinya kalian bercanda tapi mereka padahal kalian juga serius gitu ya. Gitu. Kalian merasa keberatan disuruh keluar gitu ya. Iya. Nah, seperti begitu, kalau kalian merasa dirugikan, karena ingat, negara menjamin hak-hak kalian untuk memperoleh pendidikan yang baik. Tentu saja hak-hak itu, kalau kalian merasa dirugikan, tidak bisa menunaikannya dengan baik, salurkan itu, gitu. Jangan ditahan. Jangan karena ditahan. Karena kalau kalian tahan, ini nanti bisa menjadi perbuatan cyberbullying tadi. Gitu. Potensi meledak di media sosial begitu ya Pak ya? Di tempat lain. Gitu. Jadi jangan ditahan ya? Bahaya, jangan ditahan. Apanya jangan ditahan?
Karena guru BP sekali lagi ya, mereka bisa menampung apa yang kalian keluhkan. Jangan menganggap guru BP itu guru yang galak, yang sigap untuk menghakimi begitu ya Pak ya, mengeluarkan bahkan gitu ya Pak ya. Jangan menganggap itu. Guru BP adalah guru yang membimbing dan menyuluh siswa untuk bisa menampung apa yang juga menjadi unek-unek siswa. Oke, jadi keluhan disalurkan dengan cara yang tepat. Kalian sendiri suka konsultasi nggak sama guru BP? Suka. Biasanya masalah apa? Masalah keluarga. Terus ya masalah di sekolah-sekolah, bersinggungan dengan teman, iya, dengan guru. Ada solusinya nggak? Ya, Ada perubahan setelah itu. Ada. Misalnya ada konflik dengan guru A, itu bisa diselesaikan. Tidak terjadi apa ya, kayak sentimen pribadi gitu setelah mereka kalian berkonsultasi, enggak ya? Enggak. Ada yang sentimen nggak guru di sekolah? Enggak ya? Enggak ada. Oke, jadi Saling mengerti ya. saling mengerti ya. Oke, baik, terima kasih. Ai, Elis, Meli dan teman-teman lain semuanya ya yang duduk di sofa, yang dari tadi senyum-senyum aja. Oke, Pak Valen, sepertinya kita sudah hampir di ujung acara, Pak. Silakan disimpulkan, Pak. Oke, baik. Cyberbullying ini sebenarnya ada satu fenomena baru di mana memang dirangsang karena kemudahan daripada teknologi komunikasi, teknologi informasi saat ini, sehingga memang memungkinkan siapa saja untuk menyebarkan informasi yang dia rasakan, yang dia pikirkan, yang dia lihat gitu, terutama untuk kalau dalam kasus cyberbullying ini adalah siswa-siswa anak-anak kita di sekolah gitu. Nah, masalah ini kalau kita menggali secara dalam itu bisa bermula dari memang karakter siswa itu sendiri atau karakter dalam perilaku dalam kelompok. Tetapi ada juga sebagai respon dari keadaan maupun perilaku guru itu sendiri. Sehingga kalau kita mempelajari hal ini, mengkaji hal ini, kita harus lihat secara bijak, secara objektif, di mana sekolah maupun guru juga harus bisa mengevaluasi diri. Kalau ada kasus-kasus demikian, tentu saja apa yang salah harus diperbaiki. Begitu juga dengan adanya fenomena cyberbullying ini membawa konsekuensi terhadap guru maupun sekolah, terutama dalam proses belajar mengajar untuk menampilkan sosok guru yang lebih baik lagi pada anak-anak kita. Nah, kemudian karena dunia media sosial di mana guru juga bergaul di media sosial, perlu dipertimbangkan lagi konsekuensi saat berteman dengan anak-anak di media sosial. Karena anak ini melihat, merasakan, dan bisa memiliki satu penilaian lain terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita bisa bebas berekspresi di media sosial, tentu saja mereka akan punya penilaian sendiri, dan penilaian-penilaian itu akan diteruskan dan menjadi satu tindakan yang menjurus pada cyberbullying itu. Nah, kemudian kepada orang tua di rumah, tentu saja sesekali ya berajak diskusi kepada anak untuk mendiskusikan keadaan mereka di sekolah tentang keadaan gurunya dan sebagainya. Kemudian sekali-sekali juga untuk bertanya tentang kasus cyberbullying ini. Dan kalau memang seperti tadi kita dengar, para siswa tadi juga selalu sudah terbuka tentang keadaan sebenarnya. Kalau bisa orang tua juga berdiskusi hal yang sama dengan siswa. Kalau kedapatan, arahkan dia untuk tidak melakukan hal demikian. Nah, kemudian kepada siswa, apa yang kalian lakukan kalau dipandang dari orang lain, ada yang melihat itu sebagai satu bentuk kreativitas, tetapi ada juga yang menilai itu perbuatan yang kurang baik. Oleh karena itu, kalau memang kalian senang dengan merekam kegiatan guru, aktivitas guru di sekolah, saya sarankan berbicaralah dengan gurunya bahwa kami ingin merekam, ingin foto dan sebagainya. Tentu saja setelah Anda merekam, memfoto guru dan sebagainya, Anda bertanggung jawab untuk menjaga privasi daripada guru itu sendiri. Jangan lakukan dengan niat-niat yang tersembunyi, karena niat tersembunyi itu ujungnya kurang baik gitu. Nah, kemudian ingat bahwa saluran pendapat kalian pasti ditampung oleh sekolah.
Sehingga kalau kalian merasa dirugikan, merasa kurang diperlakukan dengan baik di sekolah, salurkanlah itu melalui saluran yang ada di sekolah, melalui guru PP maupun lewat OSIS. Nah, kemudian kalian harus tahu bahwa orang tua, guru itu tetap mempunyai predikat sebagai guru pendidik, dan orang tua sebagai orang tua kita. Tentu saja kita harus menaruh hormat. Menaruh hormat bukan saja di dalam lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan pergaulan di rumah maupun di dunia maya, dalam hal ini media sosial. Ya. Berikanlah penghormatan kepada mereka. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menilai kita justru sebagai siswa-siswa yang maaf kurang ajar atau tidak kepribadian. Baik. Oh, nggak terima tuh Pak dibilang begitu ya. Oke, Ya. baik. Maksudnya tindakan pencegahan begitu ya, adik-adik ya. Terima kasih Pak Valentino, lengkap sudah yang kita angkat hari ini tentang cyberbaiting. Saya percaya insya Allah dari segala penjelasan yang Bapak sampaikan gamblang panjang lebar ini adik-adik sudah paham ya adik-adik, bahwa adik-adik ini adalah generasi penerus kita nih, harus pandai berbicara, berkomunikasi, mengkomunikasikan apapun kepada orang tua, kepada guru gitu dengan cara yang lebih bermartabat ya Pak ya, dengan penuh etika. Kalian tetap bisa kok memanfaatkan internet, maksud saya memanfaatkan media sosial ini secara positif ya. Jangan sampai ini menjebak kalian. Salah satunya untuk kasus cyberbaiting ini. Terima kasih Pak Valentino, insya Allah ketemu lagi minggu depan ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari Garut. Selamat melanjutkan tur keliling Pusekomnya ya, dikawal sama Mas Fadli dari Ulda. Sorry ya Mas ya, disandra lebih lama nih teman-teman. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.